Dulu ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Siti Maleha Dewi, Sos MSI. Yang kami hormati Ibu Ani Ismayanwati sebagai narasumber. Terus yang kami hormati juga Pak Ozi sebagai narasumber dan dosen-dosen yang ikut bergabung pada diskusi kita malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Hamam Nasiruddin selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Adapun diskusi kita pada malam hari ini yaitu membahas tentang ketuhanan yang berkebudayaan yang ditinjau dari segi konsep politik dan hukum. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Diawali dari sambutan Ibu Kaprodi, Ibu Maleha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, dengar Mas ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dan Bapak narasumber, Ibu Dr. Ani Ismayawati SHM Hum. Yang saya hormati Bapak narasumber Pak Ozi Setiadi Empol. Yang saya hormati Ketua HMPS hadir ya, Ketua HMPS PPI. Yang saya hormati Saudara Moderator Mas Hamam, dan yang saya sayangi semua peserta. Ini mahasiswa-mahasiswi PPI dan mungkin juga ada di luar PPI, nggih. Jadi ada yang dari umum juga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan khususnya kemampuan untuk membeli kuota gitu ya, untuk mengikuti acara diskusi daring ya. Diskusi daring karena banyak orang yang tidak mampu mengikuti kegiatan ilmiah ini karena tidak mampu membeli kuota. Jadi ini luar biasa yang bisa mengikuti dan berkesempatan untuk bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang wajib saya sampaikan, saya haturkan selaku Kaprodi PPI. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ini narasumber yang luar biasa, senior saya, Bu Dekan Syariah. Sekaligus beliau ini adalah senior dosen senior mata kuliah Pancasila dan
PKN. Ya. Jadi kalau saya ini termasuk juniornya. Karena beliau yang berkesempatan mengikuti pelatihan apa ya dulu, nanti mungkin bisa dijelaskan, saya lupa, tapi pernah ingat Bu Ani ini yang pernah mengikuti pelatihan di tingkat nasional untuk dosen Pancasila dan PKN. Nanti kalau ada yang kurang pas mohon diluruskan Bu Ani. Dan beliau ini juga senior saya di Pusat Studi Gender termasuk aktivis perempuan. Terima kasih juga untuk Pak Ozi yang selalu setia mendampingi mahasiswa-mahasiswi PPI dalam berkegiatan ilmiah. Ya. Jadi ini hanya bisa mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi saya kepada HMPS PPI, khususnya divisi apa ini Mas Hamam? Divisi Riset dan Pendidikan Politik, Bu. Wah, keren ya. Tapi belum pernah riset ya. Eh, Baru pendidikan politik yang Baru sering pendidikan. dilakukan. Ya, yang sering dilakukan ini luar biasa. Selama pandemi ini sudah tak terhitung ada diskusi-diskusi semacam ini. Hanya saja mungkin bisa diskusi akan hanya sekedar jadi pengetahuan. Kalau tidak dilanjuti dengan tadi yang riset mungkin ya harus dilakukan juga hasil Siap, siap. diskusi kemudian di follow up. eh, jadi diskusi riset. Misal hari ini tema tentang ini, maka monggo di riset dari hasil nanti pemaparan narasumber. Begitu juga dengan diskusi-diskusi yang kemarin, saya harapkan bisa menjadi tema-tema riset yang kemudian hasil riset juga dipublikasikan di jurnal, tidak hanya di Politea ya, kalau di PPI kan punya Politea, dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa juga untuk mengisi jurnal Politea. Jadi itu harapan kami sampaikan lagi ke Bu Ani. Jadi harapan kami selama diskusi-diskusi yang sudah ada itu tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai bahan riset untuk mahasiswa dan juga nanti menjadi bahan publikasi di jurnal Politea khususnya dan jurnal-jurnal politik pada umumnya. Itu harapan saya yang pertama selaku Kaprodi. Kemudian yang harapan lain, khususnya tema malam ini, tentu kami mengharapkan agar mahasiswa-mahasiswi ini, khususnya panitia yang merancang kegiatan ini, kegelisahannya hilang. Kan itu. Karena diskusi ini pasti berangkat dari kegelisahan-kegelisahan yang terjadi. Bukan hanya sekedar mengikuti tren saja, ya. Jadi semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber bisa menjawab mungkin secara khusus mengenai konsep ketuhanan berkebudayaan itu apa, kemudian kenapa itu muncul, dan saya kira lebih umumnya lagi peserta akan memahami tentang RUU HIP, RUU HIP ya, apa itu haluan ideologi Pancasila. Yang kedua, kenapa kok menjadi kontroversi? Kontroversinya di mana? Itu dijelaskan oleh narasumber. Kemudian bagaimana posisi dari aspek hukum, artinya akademisi dari hukum, kemudian dari politik seperti apa membaca pro kontra mengenai RUU HIP atau RUU HIP dan wabil khusus tentang konsep ketuhanan berkebudayaan. Oke. Saya kira harapan-harapan itu yang saya baca dari TOR yang disampaikan ke saya dari panitia. Semoga malam ini kita bisa tercerahkan dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang luar biasa. Kaprodi hanya bisa mengucapkan terima kasih dan terima kasih, tidak bisa mensupport yang lain. Saya kira Ya. itu ya. Bu. Semoga jalan lancar dan manfaat buat kita semua. Terima kasih Bu Ani dan Pak. Demikian dari saya, walau
Bila Aquamitorik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih dari Ibu Kaprodi telah memberikan sambutannya. Selanjutnya berkaitan dengan waktu juga, kita langsung saja ke narasumber, yaitu Bu Ani. Nanti Bu Ani membahas dari aspek hukumnya, Bu. Silahkan nanti teman-teman di sini dikasih tahu pengetahuan yang banyak tentang hukum terutama, karena dari kita sendiri anak politik itu hambar rasanya kalau kita nggak tahu hukum seperti itu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nanti mungkin untuk pemaparannya 20 menit, Bu. Nanti langsung lanjut Pak Ozi seperti itu. Terima kasih. Silakan Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oke, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Nah, kegiatan ini, maaf. Jadi ini tema yang diberikan ke saya ini memang daripada yang lain. Selama ini lebih banyak masalah pro kontra tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tapi tema yang diberikan oleh HMPSPP ini langsung menukik, langsung mengarah pada masalah tentang ketuhanan yang berbeda, langsung ke ya. Dan pesan Pancasila menurut final kita perlu mempermasalahkan tentang rumusan itu kalau menurut saya, karena situ jelas dalam alinea keempat itu dikatakan bahwa negara itu didirikan berdasarkan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila yang selama ini kita kenal. Ya, jadi itu sebagai ideologi bangsa, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Nah, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membumikan, ya, proses mengimplementasikan, mewujudkan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila menjadi nyata, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masing-masing sila. Dan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan budaya, sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan. Ini menurut saya yang harus kita pikir, ya. Nah, di dalam bahwa undang-undang keinginan membentuk suatu peraturan yang mengharuskan setiap aturan yang ada itu harus berbasis Pancasila, harus berdasarkan Pancasila. Kalau konsideran pertama, para mahasiswa ya. Ya. Jadi begini, bagus sekali mahasiswa HMPS PPI ini menginginkan para mahasiswa paham hukum, karena memang hukum itu dibutuhkan oleh semua bidang kehidupan. Jadi meskipun di politik, di teknik itu hukum tetap harus bisa dikuasai. Nah, terima kasih juga terkait dengan tema yang langsung menukik, ya, langsung menukik tidak yang selama ini diadakan webinar itu malah pro kontra rancangan undang-undang HIP ini, tapi ini langsung ke berketuhanan yang berkebudayaan. Ini lain daripada yang lain gitu, tapi memang agak sulit gitu ya, sangat sempit gitu. Nah,
menurut saya, menurut Bu Ani, kita tidak usah memperdebatkan tentang rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila itu sudah final. Ya, rumusan Pancasila sudah sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Itu sudah final, sudah kita terima, itu menjadi dasar negara Indonesia, ideologi bangsa Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ini yang harus kita pahami dan itu sudah final. Nah, justru yang harus kita pikir adalah bagaimana kita membumikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, bagaimana proses mengimplementasikan, mewujudkan Pancasila menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana merealisasikan nilai-nilai Pancasila dari masing-masing silanya itu dalam kehidupan budaya, sosial, politik, ekonomi, hankam. Nah, itu yang justru harus kita pikirkan. Jadi bukan lagi kita memperdebatkan tentang rumusan Pancasila. Nah, kemudian kita menginjak pada RUU haluan ideologi Islam. Ketika kita mempelajari suatu peraturan, sebaiknya kita harus membaca konsideran dulu. Ya, dalam konsideran yang pertama dari RUU HIP ini, di situ bisa ditangkap bahwa pembentuk RUU HIP ini ingin mewujudkan setiap peraturan itu berdasarkan atau berbasis Pancasila. Jadi saya menangkap ada keresahan dari pembentuk undang-undang bahwa selama ini banyak peraturan-peraturan yang tidak berbasis Pancasila. Banyak perilaku aparatur negara, pemerintah, rakyat yang tidak berbasis Pancasila. Maka ingin dibuat aturan yang mengharuskan semua berbasis Pancasila. Nah, hanya saja keinginan ini itu tidak sepenuhnya bisa diwujudkan. Karena sebagaimana dalam hukum progresif ya, Profesor Saptito Raharjo mengatakan bahwa jika nilai-nilai dalam masyarakat itu diformalkan menjadi suatu aturan, itu ada sesuatu yang tidak tercakup. Bahasa beliau itu ada yang merojol nih selaning geriji. Gitu. Jadi justru ada yang, nah ini yang harusnya dipilih pemundang. Sampai itu dalam RUU HIP ini ada hal-hal yang kontradiktif. Satunya dituju yang kontradiktif, tapi Bu Ani memfokuskan pasal 7. Ya. Pasal 7 ayat 1, ya, di situ dikatakan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2-nya, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Bu Ani nggak baca yang ayat 3-nya, tapi langsung ayat 2. Ya. Nah, istilah ketuhanan yang berkebudayaan, ini kan bukan istilah yang mudah dipahami. Seharusnya di dalam penjelasan RUU IP ini harusnya ada penjelasan, karena dalam undang-undang itu harus jelas, tidak boleh ada penafsiran ganda. Tapi ternyata ketika Bu Ani membuka di penjelasan tidak ada, dikatakan cukup jelas. Pasal 7 ayat 2 cukup jelas. Nah, inilah yang sehingga menimbulkan pro kontra, menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud ketuhanan yang berkebudayaan, istilah ini tidak banyak yang menggunakan. Nah, ketika harus dicari, pertama yang menggunakan istilah ketuhanan yang berkebudayaan ini dimunculkan oleh Bung Karno ketika menyampaikan pidato dalam sidang BPUPKI. Nah, di situ ada istilah ketuhanan yang berkebudayaan, dan di situ Bung Karno menjelaskan apa yang dimaksud. Ya, jadi panjang itu pidatonya, Bu Ani kutip yang langsung menuju apa pengertian dari ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, jadi di situ katakan
prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhan sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut penunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadah menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi malah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang Tuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nah, itu penjelasan menyampaikan jadinya tentang apa ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, jadi catatan dari Bu Ani, ketuhanan yang berkebudayaan ini adalah berketuhanan dengan saling menghargai dan menghormati agama lain. Sesungguhnya itu sudah diangkat dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dalam pasal 9 pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang nomor 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat agamanya dan kepercayaan itu. Nah, itu mengakomodir prinsip ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sesungguhnya RUU HIP ini merupakan salah satu bentuk dari pembangunan hukum. Ya. Tujuan utama melakukan pembangunan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selama ini ditengarai, keadilan itu masih belum terwujud dengan diberlakukannya beberapa aturan-aturan yang ada, ya, sehingga ada kala kita merasa satu aturan itu tidak mempunyai kemanfaatan, hanya kepastian. Nah, ini, nah, padahal gitu ya, tujuan utamanya tadi keadilan. Nah, ada yang ya, itu pendapatnya dari Gustav Redbrut itu mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3. Kepastian hukum, kemanfaatan. Nah, ketiga nilai bertentangan yang diutamakan, ya. Ada juga ilmu hukum ini yang namanya teori cermin atau mirror thesis dari Brian Tamanaha. Ya. Teori ini menjelaskan bahwa hukum ini merupakan pencerminan dari gagasan, tradisi, nilai-nilai, dan tujuan masyarakatnya. Jadi hukum yang dapat ditegakkan adalah hukum yang mencerminkan atau mengakomodir nilai-nilai yang di masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia yang berbeda. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat menghargai perbedaan. Dulu berbagai bisa hidup dengan damai. Ya, artinya berketuhanan dengan berkebudayaan itu menjadi nilai dasar bangsa Indonesia. Ya, berketuhanan dengan saling menghormati, saling menghargai, itu sesungguhnya menjadi ciri bangsa Indonesia. Nah, jadi karena untuk menjaga ketertiban sosial. Nah, kemudian yang harus dipahami ya, dalam hukum itu ada yang namanya lex superior, rohat, legi inferiori. Artinya hukum yang rendah
tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Atau berlakunya hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih. Ketika RUU ini dibentuk, maka UU tidak boleh bertentangan dengan syarat di atasnya dasar sumber. Maka ketika RUU ini ada hal-hal yang tidak dimasukkannya MS nomor 20 yang pelarangan komunikasi, itu berarti ada pertentangan dengan peraturan yang di atasnya, karena kita yang tidak mengakui hak atau hak komunis. Bahwa kalau itu khawatirkan mendegresi nilai-nilai Pancasila dan pembentukan suatu peraturan, suatu hukum. Jadi ini yang menjadi polemik mengapa bahwa UIP ini tiba-tiba dalam sehingga masyarakatnya loh kenapa kok tidak ada aturan yang dibuat dalam tidak untuk menangani kondisi darurat. Terus 3 tahap yang harus menggali ya pemikiran masyarakat, menggali kondisi terus apakah memang aturan itu atau tidak. Nah, setelah itu kemudian tahap sosiopolitis. Misalnya dibutuhkan suatu beberapa ahli, beberapa bidang ilmu membahas, ya, sampai mengerucut memang aturan itu memang dibutuhkan, aturan itu memang harus ada. Nah, kalau sudah tahap itu naik lagi menjadi tahap yuridis. Nah, tahap di legislatif. Nah, untuk RUU HIP ini masyarakat merasa tahapan inisiasi, tahapan sosiopolitis ini digulirkan. Tiba-tiba sudah masuk legislatif, tapi yuridisnya ada kemudian menimbulkan pro kontra itu tadi. Ya. Nah, ini yang perlu sampaikan gitu ya, bahwa bisa sebagai rekayasa masyarakat itu ketika rekayasa sosial, hukum itu bisa mengatur atau mengarahkan bagaimana masyarakat yang ditindaki oleh aturan. Contoh rekayasa sosial. Dulu ketika kita kendaraan roda 2 tidak ada yang namanya, tapi karena kepadatan lalu lintas yang luar biasa, keamanan, maka ada aturan tentang menggunakan film. Nah, ini kan RUU HIP ini dicermati, ya, apakah dia untuk kontrol sosial atau sosial. Kalau kontrol sosial, apa yang ingin dikontrol, gitu ya? Karena sesungguhnya yang namanya nilai-nilai masyarakat itu sudah ada di dalam jiwa sendiri, ya. Ideologi itu kan kristalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan sila itu dari form, justru ada hal-hal yang tidak tercover, ya, tercover
Tapi kalau kemudian ada produksi nilai Pancasila itu sendiri. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan. Ya, jadi sebetulnya kalau ingin membuat harus berbasis Pancasila, perilaku masyarakat, aparat pemerintah berbasis Pancasila, itu tidak salah, boleh asal di dalam aturan sendiri itu tidak produksi dan posisinya ya mungkin bahasanya atau Pancasila itu sumber dari sumber tapi kemudian ini yang menimbulkan konflik kepastian hukum saja yang dibutuhkan, kemanfaatan hukum apakah aturan membermanfaat apakah itu bisa menciptakan keadilan itu yang harus dipikirkan. Untuk kepastiannya saja padahal yang substantif atau drastis. Nah, itu maka inilah yang akan polemik untuk istilah dari ketuhanan yang berkebudayan itu kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu sih dengan nilai masyarakat Tuhan saling hormati, saling menghargai itu kalau maksudnya memang demikian gitu itu sebenarnya sesuai dengan kehidupan masyarakat. Maka perlu ada penjelasan sesungguhnya sehingga tidak menimbulkan pemaknaan ganda, tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan penafsiran yang meluas ke arah. Mungkin itu dari sisi hukum karena memang kalau saya baca Tor hanya fokus pada tadi berketuhanan atau ketuhanan yang berkebudayan. Mungkin itu bisa saya sampaikan karena tadi sudah tersita waktu dengan yang tidak lancar lagi, maka saya cukupkan di sini biar tidak menyita waktu yang lain. Nanti kita kembangkan dengan diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Mungkin kita langsung lanjut saja ke Pak Ozi. Setelah itu nanti sesi tanya jawab diskusi dengan teman-teman untuk Pak Ozi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Ismayawati, SHMH, selaku pembicara kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Siti Maliha Dewi SI. Yang saya hormati adik-adik dari HMPS, ada Ketua MPS, Tio, kemudian Amam Nasruddin selaku koordinator, dan para peserta yang ikut pada diskusi online pada malam hari yang berbahagia ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang ketuhanan yang berkebudayaan ditinjau dari konsep politik. Tapi saya tambahi konsep politik Islam ya, karena kita prodi pemikiran politik Islam, jadi saya tambahi di ujung nanti pembahasannya konsep politik Islam. Pertama yang ingin saya diskusikan pada malam hari ini adalah ada 6 poin, yakni tentang sejarah Pancasila, makna ketuhanan yang Maha Esa, pengusulan HIP dan peta politik parlemen, the water of issue modification, dampak jika HIP diimplementasikan, dan yang kebudayaan ditinjau dari perspektif politik Islam. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini merupakan sebuah produk anak bangsa yang tidak lahir ujuk-ujuk ya. Jadi Pancasila ini perjalanannya cukup panjang dari mulai BPUPKI, kemudian PPKI sendiri itu melahirkan
banyak perdebatan. Kalau kita melihat klaim 5 asas bagi Indonesia merdeka itu pertama kali disampaikan oleh Muhammad Yamin. Di dalamnya itu ada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan oleh Bung Karno sendiri itu tahun 1945 maksudnya tanggal 1 Juni disebutkan bahwa Pancasila itu atau Pancasila itu di dalamnya ada 5 unsur, yakni unsur Indonesia, internasionalisme, persatuan dan kesatuan, dan sosial, ketuhanan yang maha esa. Tapi kemudian kalau kita melihat pada saat Jakarta Charter atau Piagam Jakarta itu lahir, terjadi perdebatan antara kaum nasionalis dengan kaum Islam. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia Timur itu tidak menghendaki atau dalam lebih menginginkan upaya universal, ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan kewajiban dihapus menjadi ketuhanan yang maha esa saja. Pada 18 Agustus 1945 Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara Indonesia, yang di dalamnya itu berisi 5 sila, dan pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Dalam perjalanannya kita melihat Pancasila ini banyak mendapat keterangan. Dari mana? Dari salah satunya orang-orang yang menganut paham ideologi komunis. Kalau kita melihat dalam menyebutkan 30 September 1945 itu betapa orang-orang partai komunis dan ideologi komunis itu menginginkan untuk mengganti ideologi negara. Jadi mengganti Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia diganti. Ya, yang di dalamnya tentu ada ketuhanan yang kita melihat dalam perjalanan politik ya, atau peta perdebatan pemikiran politik pada saat lahirnya Pancasila itu bisa kita petakan adanya 4 unsur. Yang pertama adalah unsur golongan Islam, kemudian golongan nasionalisme, dan golongan liberalisme kapitalisme, yang memusuhi Islam dalam konteks ini adalah komunisme. Ya, jadi peta perdebatan pemikirannya itu bisa dilihat betapa Pancasila itu lahir tidak ringan, hambatannya itu sangat luar biasa. Sehingga ketika sudah disepakati bahwa Pancasila itu berisi 5 sila dan 1 sila pertama di dalamnya adalah ketuhanan yang maha esa, itu adalah sesuatu yang harus diimplementasikan menjadi dasar ideologi bangsa dan negara kita. Kalau kita melihat fakta sejarah yang disebutkan tadi, tentunya kita tidak ingin agar Pancasila itu diganti silanya menjadi sila-sila yang lain. Kenapa? Karena tidak mudah untuk memunculkan Pancasila yang berisi 5 sila itu, dan 1 sila yang pertama adalah ketuhanan. Kita harus melihat apa sebenarnya makna ketuhanan yang maha esa itu Pancasila atau sila pertama di Pancasila itu. Nah, kalau kita melihat ada pengakuan agama di situ. Jadi Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kesatuan itu mengakui ada eksistensi agama dalam negara kita. Negara itu adalah sesuatu atau organisasi yang paling tinggi. Bahkan kata Wilhelm Hegel dikatakan sebagai penjelmaan roh yang absolut, atau kata John Locke dan J.J. Rousseau itu dikatakan sebagai kontrak sosial, hak kontrak sosial masyarakat. Tapi di dalamnya kita bahwa Indonesia mengakui adanya agama, sehingga sila ketuhanan yang berada di level yang paling tinggi, yakni di sila yang pertama. Apalagi makna yang lain, ada makna toleransi dan kesamaan antar agama. Toleransi di sini maknanya adalah saling menghargai, saling menghormati antar menurut agama, kemudian bekerja sama dalam aspek tertentu, sehingga para penganut agama di Indonesia
itu dapat rukun. Rukun di dalamnya ada makna ketuhanan masing itu toleransi sampai antar agama. Kemudian ada keesaan dalam beragama. Apa maksudnya? Keesaan dalam beragama itu adalah bahwa agama itu meyakini kepercayaannya, meyakini agamanya masing-masing tanpa harus mengikut campur atau turut serta dalam agama yang lain. Kemudian ada lagi maknanya, tidak memaksakan agama yang satu kepada orang lain. Makna ketuhanan yang maha itu sebenarnya murni tidak ada paksaan. Agama dalam Islam dikenal sebagai lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Nah, yang kelima, makna ketuhanan yang maha itu, negara memberikan fasilitas untuk tumbuh dan kembang agama, ya, dan iman. Jadi dalam makna ketuhanan yang maha esa, kita itu diberikan kesempatan untuk menumbuhkan iman kita, menguatkan keimanan kita, dan mengembangkan agama kita, ya. Artinya dalam konteks Islam mendakwahkan Islam lah, gitu. Kemudian ada 6 dan 7, 8 tentang penjelasan dari makna ketuhanan yang maha esa yang sudah saya share ke Hamam selaku moderator, yang bisa para pemirsa lihat dan baca di laptopnya masing-masing. Kemudian kalau kita melihat ketika sudah ada sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa, betapa pentingnya ketuhanan yang maha esa itu bagi bangsa dan negara Indonesia, lalu muncul sebuah gagasan yang kemudian akan merubah ketuhanan yang maha esa itu menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, siapa yang mengusulkan itu? Maka kita melihat diskusi politik dalam pemberitaan media, ya, pengusul haluan ideologi Pancasila itu ternyata adalah DPR RI, ya, walaupun produknya atau yang membuatnya adalah BPIP, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau kita melihat DPR RI ini sangat betul, maka betul kata Bu Andi tadi bahwa belum ada proses yang kelihatan tiba-tiba sudah nongol RUU-nya, gitu, ya, karena ini mencuat ketika berada pada level legislatif, level DPR RI. Siapa yang getol menyetujui sepenuhnya RUU ini? Kalau kita melihat, ternyata ada 2 fraksi yang menyetujuinya. Siapa? Yakni fraksi PDIP dan fraksi Nasdem. Ya, kedua fraksi ini, sebagaimana kita ketahui, memiliki suara yang cukup kuat. PDIP itu merupakan pemenang pemilu pada pemilu legislatif, ya, tahun 2019 kemarin. Begitu pula dengan Nasdem. Nah, Partai Golkar meskipun mendukung RUU tersebut, ternyata juga memberikan catatan tertentu. Begitu pula dengan Partai Gerindra. Fraksi Gerindra menyetujui draft dengan catatan RUU bukan cuma untuk memperkuat BPIP maksudnya. Begitu pula dengan fraksi PKB. PKB menyetujui draft RUU tersebut sebagai inisiatif DPR dengan catatan menambahkan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsideran. Sedangkan Partai Demokrat justru sebaliknya. Demokrat itu menarik keanggotaan dari Panja karena merasa regulasi yang dibuat saat ini tidak mendesak. Jadi menarik diri dari RUU tersebut, gitu. Nah, fraksi P3 itu meminta penyesuaian dan kedudukan BPIP sejajar dengan lembaga lain. Kalau kita melihat peta politik parlemen, ternyata yang menyetujui pengusulan HIP ini adalah partai-partai yang tergabung dalam pemerintah atau tergabung dalam pemerintahan. Sedangkan fraksi PKS dan PAN itu meminta RUU tersebut disempurnakan terlebih dahulu dengan memasukkan TAP MPR yang berisi tentang pelarangan ideologi komunisme, Leninisme, dan Marxisme, ya. PKS menginginkan itu. Begitu juga dengan PAN. PAN juga belakangan mengikuti apa yang
diusulkan oleh PKS tersebut gitu. Nah, artinya kalau kita melihat secara peta politik parlemen, partai-partai politik yang tergabung dalam fraksi pendukung pemerintah atau partai-partai politik yang terlibat dalam partai pendukung pemerintah itu secara menyetujui rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut gitu. Sedangkan oposisi itu justru cenderungannya dalam tanda petik menolak walaupun dengan berbagai alasan ya. Nah, penolakan-penolakan ini kemudian bukan hanya terjadi di parlemen ternyata. Kalau kita melihat penolakan tersebut itu muncul ke permukaan, ke tataran grassroots ya. Kalau kita membaca media-media massa ternyata penolakan itu tidak hanya dilakukan oleh MUI. Meskipun MUI adalah motor dalam tanda petik penggerak penolak haluan ideologi Pancasila tersebut, tapi ternyata MUI juga mendapatkan dukungan oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, oleh Wahdah Islamiyah, oleh Al-Irsyad dan lain sebagainya. Ya, sehingga memunculkan beberapa maklumat yang sudah saya pernyataannya ke ya. Ada 8 poin yang intinya menginginkan untuk DPR tersebut. Ya. Nah, kalau kita melihat ada kecenderungan yang dilakukan oleh pemerintah dari gaya komunikasi publiknya bahwa pemerintah ini memiliki kecenderungan untuk melakukan test the water. Artinya apa? Itu kan masyarakat dihadirkan masyarakat kemudian RUU itu bisa ditarik atau ditunda. Maka beberapa kali kita melihat dalam pemberitaan media ketika muncul gejolak di masyarakat, ada demo di mana-mana, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah. Ternyata pemerintah itu mengucapkan bahwa itu pembahasannya ditunda. Artinya kalau ditunda, mungkin sekali akan dilanjutkan. Begitu pula disampaikan Ketua MPR, makanya pembahasan itu dihentikan sementara. Tapi keinginan masyarakat ini Majelis Ulama Indonesia dan pendukung lainnya itu menginginkan agar RUU ini kemudian dibatalkan. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, itu pertama cara test the water, dikurung ke forum, dikurung ke masyarakat. Bagaimana responnya? Kalau responnya tidak ada gejolak signifikan, maka kemungkinan akan dilanjutkan. Karena ada gejolak. Kemudian muncul tahap yang kedua, education, itu diganti, dimodifikasi HIP itu yang awalnya tidak memasukkan PRS. Saya baca di pemberitaan, kemudian ada semacam bentuk relaksasi seperti musim corona ya, ada kelonggaran sehingga pemerintah namanya lembaga yang ada di itu khususnya partai politik yang mengusulkan HIP ini menginginkan tetap dibahas walaupun harus melakukan tersebut. Tapi bukan hanya Leninisme dan Marxisme yang harus dilakukan, tapi juga mereka memasukkan radikalisme dan juga dimasukkan. Ya. Nah, apa yang ini diimplementasikan? Versi dampak apabila HIP itu diimplementasikan pertama adalah kata BPIP. HIP ini merupakan pedoman bagi penyelenggara negara menyusun dan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. HIP sendiri diperlukan menurut BPIP untuk menerapkan kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Ya, melalui RUU HIP ini diharapkan dapat mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur. Ya, sedangkan versi MUI, ketika HIP ini diimplementasikan, maka akan ada dampak
Apa dampaknya? Satu, persetujuan terhadap pengkhianatan kepada bangsa. Yang kedua, adanya tafsir baru dalam RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila. Yang ketiga, pengingkaran terhadap pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bermakna pembubaran NKRI berdasarkan 5 sila Pancasila. Dan yang keempat, kebangkitan paham dan Partai Komunis Indonesia. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika HIP itu kemudian diimplementasikan. Ya, undang-undang itu kemudian disahkan gitu. Itu ada kekhawatiran ya pro kontra lah gitu, biasa. Kemudian ketuhanan yang berkebudayaan dalam perspektif politik Islam itu bagaimana sih sebenarnya? Kalau kita melihat ada teori-teori yang dikemukakan oleh para pemikir politik Islam klasik maupun politik Islam kontemporer. Ya, apa contohnya? Misalnya Al-Farabi sendiri menyebut dalam buku. Oke, kita tunggu sebentar ya, mungkin kan kendala sinyal. Halo? Halo? Ya Pak, monggo Pak. Hamam? Masih ya? Oke, Al-Farabi sendiri dalam Al-Madinatul Fadilah menyebutkan bahwa negara seperti organ tubuh manusia. Artinya, dalam konteks ini, Indonesia itu, negara kita itu, adalah seperti organ tubuh. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada organisasi-organisasi, ada badan-badan yang ada terlibat dalam negara tersebut. Artinya, ketika ketuhanan yang berkebudayaan itu muncul dari ide dari unsur pimpinan atau unsur organ tubuh yang paling puncak, yakni kepala ya, itu harusnya menjadi sesuatu yang tidak langsung muncul sekujuk-kujuk gitu. Artinya tidak serta-merta langsung timbul, tetapi harus memperhatikan berbagai unsur yang ada di dalamnya. Misalnya kepala itu kan pusat ya, pusat kendali, di situ ada otak dan lain sebagainya. Harus mempertimbangkan ada anggota tubuh seperti tangan, kaki dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sekehendaknya saja. Ketika ingin memunculkan undang-undang, disampaikanlah undang-undang tersebut ke forum, kemudian forum itu merespon, justru responnya tidak sependapat ya, jadi sia-sia. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam Syiasat Syar'iyyah menyebutkan ketuhanan yang berkebudayaan itu sebenarnya dalam konteks pemikiran politik Islam yang ada adalah berdasarkan pada tauhid, ya, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Ibnu Taimiyah itu dalam bukunya Syiasat Syar'iyyah menjelaskan penerapan syariat itu bisa dilakukan demi kemaslahatan. Artinya, kemaslahatan itu berbasis kepada ajaran tauhid. Nah, ajaran tauhid itu menjadi sesuatu yang prinsip, sehingga politik Islam itu harus dimaknai atau tidak terlepas dari ajaran tauhid. Saya rasa kedepannya ini masih banyak yang perlu disampaikan, tapi mengingat waktu juga ya, ini sudah kelewatan mungkin saya ngomong, supaya nanti bisa ada diskusi lebih lanjut, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Ozi. Untuk itu, kami akan mempersilahkan sesi tanya jawab. Seperti yang tadi sudah diutarakan teman-teman, nanti sesi tanya jawab silakan bisa disampaikan di chat dulu. Setelah itu saya persilahkan untuk berbicara. Seperti itu. Langsung bisa tanya, langsung ditunjukkan kepada narasumbernya. Silahkan teman-teman yang mau tanya. Saya izin bertanya pada moderator. Oke. Ini dari Fatwa, silahkan mau tanya langsung ditunjukkan ke siapa? Ya,
Saya mau bertanya untuk Pak Uzi mengenai RUU HIP ini. Apakah ada indikasi munculnya asas tunggal Pancasila jilid 2 seperti yang dulu dilakukan oleh Orde Baru? Mengingat asas tunggal Pancasila itu, Pancasila ditafsirkan sesuai yang berkuasa. Mungkin itu, terima kasih. Oke ya, mungkin kita simpan dulu. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Tadi pertanyaannya untuk Pak Ozi. Mohon maaf, ini mungkin kita ubah langsung. Yang mau bertanya silahkan moodnya disuarakan langsung bilang izin untuk bertanya seperti itu. Silahkan teman-teman bisa tanya langsung ya. Mungkin saya mau bertanya, Silma. Oke, silakan Pak Tio. Ya, tadi kan udah dijelaskan Pak Oji ya tentang dampak implementasi HIP. Nah, yang saya mau tanyakan itu adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP. Nah, ini bentuknya ini justru seperti apa ya, Pak ya? Yang dimaksud dengan tafsir baru dalam HIP. Makasih, Pak. Baik, mungkin satu lagi penanya. Silakan teman-teman. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Ya Pak, dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bu Ani dan Pak Ozi selaku pembicara pada malam hari ini. Di sini saya ingin sedikit berpendapat saja ya mungkin ya, untuk pertanyaan tadi sudah diwakili Tio dan Fatwa. Nah, terkait dengan RUU HIP, kemudian tadi temanya yang sangat bagus yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Di sini mungkin saya bukan bermaksud membela HIP atau menolak ya, tapi di sini itu posisi saya netral gitu ya. Di sini yang pertama saya ingin menegaskan, mungkin dalam RUU HIP ini saya sepakat dengan Bu Ani yang mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari pembangunan hukum, termasuk juga pembangunan politik. Bagaimana sejak 20 April kemarin sebenarnya RUU HIP ini sudah hip, tetapi mungkin belum kelihatan di permukaan. Dan dalam ranah hukum tadi dijelaskan Bu Ani bahwa ini merupakan salah satu bagian hukum progresif dari Prof. Sacipto Raharjo. Di situ pengikutnya disebut dengan kaum Cipian. Bagaimana hukum itu terus bergerak mengikuti kontekstualisasi zaman gitu. Nah, mungkin saja fraksi-fraksi pengusung seperti PDIP, Nasdem, dan yang lain ini memiliki semangat sebelum kita menjudge negatif ya. Mungkin mereka memiliki semangat yang positif bahwa berbagai undang-undang, peraturan, baik dari undang-undang sampai peraturan desa, peraturan daerah, itu ternyata mungkin spirit Pancasilanya itu berkurang, sehingga kemudian dihidupkan lagi RUU HIP ini. Mungkin pikiran positif kusnudon kita seperti itu ya. Nah, kalaupun ada yang negatif, itu mungkin penyampaian narasi-narasi yang disampaikan itu mungkin belum maksimal dan publik belum menerima secara utuh, sehingga ketika ada yang menyulut, oh ternyata RUU itu sekularisme atau ini itu, nah kita belum membaca secara utuh, tapi kemudian ikut menjudge gitu. Tapi saya berpendapat bahwa penyampaian narasinya itu yang salah, sehingga publik itu melakukan resistensi atau penolakan. Oke, gitu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Oji, ini ditujukan pada Pak Oji, nanti mungkin Bu Ani bisa menambah ya.
Jadi dari yang pertama tadi, dari fatwa, apakah ada indikasi asas tunggal jilid 2 seperti dulu dilakukan Orde Baru? Terus Pancasila ditafsirkan sesuai yang berkuasa. Nah, kira-kira mungkin seperti itu Pak Oji. Terus yang kedua dari Tio, dari Ketua MPS, ada tafsir baru RUU HIP. Bentuknya seperti apa? Nah, mungkin itu bisa dijawab Pak Oji, dan tadi juga ada tambahan dari Pak Rofik seperti itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Oji. Baik, terima kasih Saudara Hamam ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa, Fatwa dan Tio atas pertanyaan yang luar biasa pada malam hari ini. Tentang RUU HIP, apakah terindikasi munculnya Pancasila jilid 2 sebagai asas tunggal seperti yang terjadi pada masa Orde Baru ya. Pertama, ada beberapa memang kalangan yang menganggap bahwa dengan dibuatnya RUU HIP ini bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan berbagai hal. Ya. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara dalam konteks politik, ini segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi bisa juga tidak. Ya. Artinya politik ini sangat cair. Ketika RUU HIP ini mungkin disahkan menjadi undang-undang, ya, bergantung siapa yang akan menggunakannya. Maksudnya adalah ketika pemerintah menggunakan RUU HIP ini sebagai alat seperti Orde Baru, maka akan menjadi Pancasila itu menjadi alat untuk melakukan berbagai macam pressure kepada masyarakat maupun civil society. Namun, kita belum bisa memastikan apakah RUU HIP ini benar nanti akan digunakan seperti sebagai alat seperti pada masa Orde Baru. Kenapa? Karena masanya berbeda. Dulu pada masa pemerintahan Orde Baru, kemajuan teknologi dan informasi tidak seperti sekarang. Ya, sekarang ini kontrol sosial itu bisa dilakukan bukan hanya oleh civil society atau dengan partai politik, tetapi kontrol sosial juga bisa dilakukan melalui media sosial oleh individu-individu tertentu. Maka kalau kalian lihat, Anda semua bisa melihat di pemberitaan televisi, betapa kontrol sosial itu sangat mudah, sangat cepat dilakukan hanya oleh 1-2 orang saja. Saya baru melihat berita misalnya ada seorang penjual bakso cuangki di Bandung, ya, itu ketika menghidangkan baksonya ternyata dia meludahinya terlebih dahulu baru dihidangkan gitu. Nah, itu terekam oleh kamera CCTV warga, kemudian itu disebarkan. Nah, dalam waktu yang cepat, penjual bakso itu kemudian ditangkap oleh polisi dan kemudian dia meminta maaf ke publik. Gitu. Itu bentuk daripada kontrol sosial. Artinya, ketika RUU HIP ini dipergunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk memaksa Oke Pak Oji, mungkin sinyalnya jelek ini. Kita tunggu ya. Halo? Bisa dengar saya, Pak Moderator? Oke Pak, saya dengar Pak. Lanjut. Ini putus-putus ya. Kemudian dari Tio sendiri ya, bahwa ada tafsir baru tentang RUU HIP. Nah, ini justru saya malah belum mengetahuinya, jadi saya tidak bisa komentar tentang tafsir baru tersebut. Tapi kalau tafsir-tafsir yang kemudian dipahami oleh masyarakat dalam konteks ini yang sudah beredar di masyarakat, di publik, kemudian dikomentari atau ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia dan didukung oleh ormas-ormas, itu tafsirnya sudah bisa kita baca dalam pemberitaan di internet maupun dalam tulisan-tulisan tertentu ya. Lagi-lagi saya sependapat dengan Pak Rofik ya, memang untuk melihat sebuah
RUU ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara integral. Apa sih maksudnya? Kenapa muncul seperti ini? Gitu. Harus dilihat lebih dalam, ya. Tapi lagi-lagi memang ketika Pancasila itu sudah menjadi sesuatu yang final, kemudian digugat atau dimodifikasi oleh pihak terkait, maka akan menimbulkan gejolak. Kenapa? Semenjak kecil kita tahu bahwa Pancasila itu ya 5 sila gitu. Tidak ada semangat untuk menjadikannya sebagai ekasila maupun trisila maupun ekasila itu. Gitu. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat kita menjadi bingung dan kemudian marah ketika ada nilai-nilai yang dihilangkan. Ya, oleh karena itu memang perlu kita melihat lebih dalam, tetapi dalam konteks perkembangan politik saat ini, kita juga harus melihat mana yang maslahah untuk umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena sangat memungkinkan ya bagi kita sebagai mayoritas umat Islam untuk melindungi Pancasila dan melindungi nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena Islam itu sendiri atau Pancasila itu sendiri di dalamnya itu mengandung nilai-nilai Islam. Sehingga kalau ada yang hilang, misalnya berubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, tentu akan menjadi kontradiksi terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya, saya rasa itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari Bu Ani, apakah ada tambahan? Ya, dan pertanyaan yang kedua, tadi apakah ada bisa didengar? Bisa dengar nggak? Bisa Bu, bisa. Bisa, ya. Ya, apakah ada tafsir baru lah ini yang dimaksud tafsir Bapak Pancasila mungkin ya? Sampaikan kalau melihat niat harus kita kalau kita anak terus apa ya yang dilakukan untuk membuat suatu peraturannya itu juga sehingga kita tahu masalahnya mungkin tidak kalau kita kurang jelas ini. Kita lanjut ya, karena mungkin masih ada waktu meskipun sebentar. Saya tawarkan, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, assalamualaikum. Bentar. Mau tanya. Oke ya. Siapa ini? Oh, ada juga yang mau tanya. Oke, dari Saifullah Fatah. Silakan bertanya, ditujukan ke siapa? Monggo. Perkenalkan, nama saya Fatah dari Kudus, alias Agus. Ini pertanyaannya dari Ketua MS sendiri ini, Mas Fahrul. Mau menanyakan sedikit pada diskusi malam hari ini, malam minggu, kan yang lagi tren-trennya di RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila itu kan yang menguasai dari kaum atau dari dari partai-partai yang besar, yang mayoritas yang terbanyak suaranya yang ada di Indonesia. Nah itu kan seakan-akan dia merasa
otoriter sendiri terhadap negaranya sendiri. Yang awalnya sudah merancang Pancasila tapi ingin merubah Pancasila atau rumusan Pancasila yang ada di dalamnya. Nah, terus kalau yang dibicarakan pada malam hari kan tentang tema yang saya menarik, yang tema pada di awal, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, terus hubungannya sama haluan ideologi Pancasila yang sedang dirumuskan tapi masih rancangan undang-undang, itu bagaimana, Mas? Itu pertanyaan dari saya. Kalau belum cukup jelas bisa ditanyakan lagi, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Oke, jadi berarti itu ya Mas, mungkin kira-kira yang dimaksud itu hubungan antara RUU HIP dengan konsep tadi ya, ketuhanan yang berkebudayaan ya mungkin ya. Oke, Ya. Kami tampung dulu, silakan. Untuk Soalnya yang sekarang ini keuangan dan maha kuasa. untuk Sri Lestari silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang jelas ya ditunjukkan kepada siapa, kalau Pak Oji atau Bu Ani atau mungkin keduanya langsung, silakan. Maaf Mas moderator, masuk sebentar. Halo. Oke, gimana? Berikan kepada keduanya, Mas. Oke ya, siap keduanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut saja ke Mbak Sri Lestari ya. Pertanyaannya sudah kami tampung. Oke. Sambil ngopi gak apa-apa kok, Mas. Oke Mas, mohon diam sebentar ya Mas. Maksudnya kita dikejar oleh waktu, karena ini ada yang mau tanya lagi dan moderator juga mungkin nanti, narasumbernya juga kita udah malam gitu. Ini mungkin bisa dilanjut untuk Sri Lestari bisa bertanya, nanti pertanyaan Mas sudah kami tampung, nanti kita jawab seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu diskusinya. Terima kasih. Silahkan Mbak Lestari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, bagaimana kemudian ketuhanan yang berkebudayaan dapat ditafsirkan dengan bahasa yang lugas agar masyarakat dapat menerima dengan mudah? Terima kasih. Oke, sudah ya, berarti udah dua penanya. Mungkin ini karena keterbatasan waktu, kita sudahi maksudnya untuk penanya. Baik, langsung saja bisa dijawab Pak Oji. Tadi ada dua penanya. Yang pertama ini katanya untuk dua-duanya, ini termasuk Pak Oji berarti ya. Jadi yang pertama itu hubungan antara RUU HIP tadi, mungkin RUU HIP dengan, mungkin ingin diperjelas lagi mungkin Pak, dengan konsep ketuhanan yang berkebudayaan itu seperti apa. Nah, itu seperti itu. Terus nanti bisa dilanjut Bu Ani. Oke, baik. Terima kasih moderator ya, Saudara Hamam, dan para penanya, Saudara Saifullah Fatah dan Sri Lestari. Baik, tadi tentang ketuhanan yang berkebudayaan sebelumnya sudah disinggung oleh Bu Ani ya.
bahwa memang konsep ketuhanan yang berkebudayaan ini awalnya itu dicetuskan oleh Oke, kita tunggu dulu ya. Halo? Oke, Pak, lanjut. Ya. Jadi konsep ketuhanan yang berkebudayaan ini sebelumnya dicetuskan oleh Bung Karno ya. Jadi seperti yang tadi disinggung oleh Bu Ani, bahwa pada perumusan Pancasila itu di sila kelima awalnya itu ada istilah ketuhanan yang berkebudayaan. Apa maksudnya? Yakni prinsip Indonesia merdeka itu adalah dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa prinsip kelima, tadi kan posisinya ada di kelima dari sila tersebut, prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu agama, satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berkebudayaan itu, yang dicetuskan oleh Bung Karno. Dasar pemikiran Soekarno tentang Pancasila tersebut, itu diterima secara aklamasi oleh BPUPKI sebagai dasar penyusunan falsafah negara Indonesia Merdeka pada waktu itu. Ya, makanya ini kemudian dimuat dalam haluan ideologi Pancasila, RUU haluan ideologi Pancasila, itu di pasal 7. Sudah sih. Ngomong. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat ketiga. Apa isinya? Pasal 7 ayat 2 tersebut disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ketiga, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Jadi, pertanyaan yang disampaikan oleh saudara siapa tadi? Saifullah ya. Siapa namanya tadi? Ya, Pak, Fatah. Saifullah Fatah. Saifullah Fatah ya. Ketuhanan yang berkebudayaan dengan haluan ideologi Pancasila yang dirumuskan itu seperti apa? Ya seperti yang disebutkan oleh Bung Karno, yang diterima oleh BPUPKI pada masa perumusan Pancasila itu tersebut. Ya. Nah, ini yang diadopsi oleh BPIP, kemudian dirumuskan menjadi rancangan undang-undang, lalu dipelurkan ke dalam forum oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, jadi ada semacam fakta historis yang di dalamnya itu dijelaskan bahwa BPIP yang merumuskan haluan ideologi Pancasila tersebut itu mengadopsi dari pendapatnya Bung Karno. Ya, kemudian baru dimasukkan ke dalam pasal 7 ayat 2 yang tadi saya sebut sebagai trisila dan ekasila itu. Saya rasa untuk pasal-pasal RUU HIP itu bisa dibaca ya sendiri, karena ini sudah saya share juga ke moderator, nanti bisa dilihat. Tapi keterkaitannya seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi juga, bahwa ketuhanan yang berkebudayaan itu mengadopsi dari pendapatnya Bung Karno. Saya rasa itu, moderator. Ya, itu. Hamam. Oke, Pak.
Mungkin ini Bu Ani sepertinya kendalanya sinyal, Pak. Nah, jadi ini beliau menitipkan jawabannya. Ini mungkin saya mau bacakan ya, Pak. Oke, teman-teman yang tadi bertanya, terus ini lanjutan dari apa yang disampaikan Bu Ani. Saya bacakan, untuk memahami suatu undang-undang kita harus baca utuh, termasuk konsiderannya, bahkan kalau bisa mulai dari naskah akademiknya. Nah, terus untuk RUU HIP dikonsiderannya dapat ditangkap niatannya bagus. Tetap di pasal-pasal ada reduksi atau mungkin redaksi ya ini terhadap Pancasila itu sendiri. Terus ini sangat kontradiktif dan konsideran di samping itu dalam penjelasan tidak tuntas. Nah, seharusnya suatu undang-undang menggunakan kata, kalimat, dan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang memicu konflik di kalangan masyarakat. Lalu beliau juga berkata ini, sebaiknya dalam membuat undang-undang harus melalui tahapan-tahapan yang seharusnya sehingga tidak memunculkan kecurigaan yang mengakibatkan munculnya resistensi di masyarakat. Nah, dalam membuat undang-undang juga harus dipastikan bahwa undang-undang tersebut memenuhi asas kemanfaatan, keadilan, terus tidak sekedar untuk mewujudkan kepastian. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Pak Oji ada tanggapan Pak dari tanggapan beliau Bu Ani, ini kita sharing sekaligus nanti untuk penutupan ya Pak. Ya, saya sependapat ya dengan pendapatnya Bu Ani bahwa ketika melakukan perumusan terhadap undang-undang atau membuat RUU rancangan undang-undang itu perlu melalui tahapan-tahapan yang seharusnya ya. Kemudian juga melakukan pengkajian-pengkajian yang yang relevan. Memang kalau kita melihat RUU ini sebelum dia keluar ada naskah akademiknya. Saya juga sudah share ke moderator naskah akademik RUU HIP, kemudian juga RU-nya sendiri juga sudah saya share. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bu Ani tadi, bahwa ada penjelasan-penjelasan yang tidak jelas tereksplanasi dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa? Sehingga justru dapat mereduksi Pancasila itu sendiri. Ya, Pancasila itu menjadi seakan hilang dalam pengertian yang kita pahami selama ini sebagai 5 sila yang intinya atau yang pertama itu adalah berada di ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau kita melihat dalam konsep politik Islam, seperti di pembahasan saya di poin terakhir dalam PowerPoint saya, baik yang disampaikan oleh Al-Farabi, kemudian Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan seterusnya, itu memang mengedepankan konsep tauhid atau konsep keimanan. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan yang signifikan terhadap sila itu, yang dapat mereduksi nilai-nilai Islam, maka akan menimbulkan resistensi, gejolak di masyarakat yang notabene adalah mayoritas beragama Islam. Saya rasa itu, moderator. Terima kasih Pak Oji dan terima kasih untuk Bu Ani yang mungkin ini terkendala sinyal ya. Oke teman-teman, kita di penghujung acara. Saya sebagai moderator, terus teman-teman dari HMPS mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman dan tentunya ini dari narasumber
sangat bermanfaat buat kami tentunya dari prodi pemikiran politik Islam untuk bagaimana kami menanggapi isu-isu yang ada saat ini, isu-isu yang bahkan ini sebenarnya sudah ditunda pembahasannya, tapi masih saja ada gejolak di masyarakat. Nah, seperti itu. Dan tadi cukup memberi kami wawasan sehingga kami tidak asal istilahnya ketika kami menanggapi sesuatu kami juga harus mempunyai dasar yang jelas seperti itu. Mungkin hal yang saya tangkap dari diskusi pada malam hari ini memahami sesuatu khususnya ini ketuhanan ya, ketuhanan yang berbudayaan dari aspek politik dan hukum itu tidak hanya dipahami secara istilahnya tekstual saja, namun kita juga harus memahami lebih dalam apa itu konsep dari yang ada pada rancangan undang-undang HIP, terutama yang pada poin Ekasila ya, yang ada ketuhanan yang berkebudayaan ini. Seperti itu. Terima kasih dari saya, terima kasih Pak Oji, terima kasih Bu Ani, dan terima kasih terima kasih pada teman-teman semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.